Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafirna dengan NIM 211010338. Di sini saya akan membahas terkait mengenai manajemen strategik. Baik, perlu kita ketahui apa sih manajemen strategik dan apa sih pentingnya manajemen strategik bagi suatu perusahaan atau organisasi? Langsung saja, manajemen strategik itu dia adalah proses perencanaan dan pengaturan sebuah tujuan serta langkah-langkah untuk mencapai visi jangka panjang dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Pentingnya manajemen strategik bagi suatu organisasi atau perusahaan adalah agar mereka dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan di lingkungan bisnis mereka, dan mereka juga bisa merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka dapat mengelola sumber daya dengan efisien. Dengan menerapkan manajemen strategik, suatu organisasi atau perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Oleh karena itu, manajemen strategik itu sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, kita perlu ketahui terkait langkah-langkah dalam proses manajemen strategik, yaitu yang pertama, mengidentifikasi misi dan sasaran organisasi. Dan yang kedua yaitu analisis lingkungan luar. Dan yang ketiga yaitu identifikasi peluang dan ancaman. Dan yang keempat itu analisis lingkungan internal atau sumber daya dalam suatu organisasi. Dan yang kelima yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang keenam yaitu merumuskan suatu strategi. Dan yang ketujuh itu melakukan pelaksanaan strategi. Dan yang ke-8 yaitu mengevaluasi strategi. Selanjutnya kita masuk pada gambar organisasi yang dikelola secara tradisional. Oke, baik, di sini kita lihat terdapat kultur gambar organisasi tradisional di mana ada manajemen dan ancaman yang mempunyai gap masing-masing kultur. Yang pertama yaitu manajemen, ia memiliki gap paling tahu, sok tahu, membuat sebuah keputusan, bertanggung jawab total, reaktif, tidak berkomitmen, dan stres berlebihan. Sedangkan karyawan itu dia mempunyai gap tiada pengetahuan bisnis, dikatakan sebagai robot, tidak bertanggung jawab, dan tidak ada arah yang jelas, dan tidak ada suatu kepercayaan. Oleh karena itu diperlukan kultur organisasi modern, yaitu di mana manajemen dan karyawan ini dia mempunyai gap yang sama-sama saling berhubungan, yaitu menciptakan dan mempertahankan visi, menghilangkan hambatan mental atau mental block sebagai pengetahuan dan informasi bisnis melalui mengkomunikasikan master information story atau kerangka kerja secara visual, di mana dia membuat sebuah keputusan bersama atau terintegrasi dalam mengembangkan orang menjadi sumber daya manusia dan tidak ada stres berlebihan. Selanjutnya yaitu adapun hambatannya yaitu hambatan visi, di mana maksudnya ini dia yaitu tidak banyak orang dalam organisasi memahami atau strategi dari organisasi mereka. Yang kedua yaitu hambatan orang, di mana yaitu banyak orang dalam organisasi memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasi. Yang ketiga yaitu hambatan sumber daya, maksudnya ini yaitu waktu, energi, dan uang tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting atau kritis dalam suatu organisasi. Jadi yang terakhir itu ada keempat mengenai hambatan manajemen, yaitu di mana manajemen ini dia menghabiskan terlalu sedikit waktu pada strategi organisasi dan terlalu banyak waktu pembuatan sebuah keputusan vertikal dalam jangka pendek.